Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia untuk mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun min nawaqidil Islam. Pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan dalam Al-Qur'an kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak, diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang.
Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang sepenting ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan semangat mempraktekannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani fa aqa'a fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu, akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang. Fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis Hudzaifah, kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik.
Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Ada perantara-perantara, artinya tidak bisa langsung, harus lewat perantara ini. Mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat, bersandar kepadanya. Kata beliau, ini adalah orang yang kufur secara kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Batal Islamnya dengan perbuatan seperti ini. Menjadikan perantara itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu, nggak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam, kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan di kalangan manusia? Thayyib. Ini manusia dan makhluk. Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, tapi dia maha dekat. Karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna meliputi semua makhluknya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal." Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? Supaya amal-amal kita mudah diterima, kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah Rabbmu berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong, sudah lemah, penuh dengan kekurangan. Dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek, memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya? Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan,
bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena Engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan, doa saja sudah terkumpul ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah siapapun kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah, dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya. Yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk perbuatan syirik, bahkan ini yang merupakan syirik asal yang terjadi di kalangan musyrik Arab. Apa itu? Menjadikan perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa butuh perantara. Dia harus minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah maha dekat dan maha mendengar permohonanmu. Bahkan dia menjanjikan pengabulan. Nah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung yang namanya at-tawassul. Tawassul ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu
fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassuli wal wasilah. Kaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan sarana-sarana, sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan doa kita semakin mudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya tawassul. Jadi hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya taqarrabu ilaihi bifi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama. Meskipun boleh berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Memulainya dengan salawat kepada Nabi SAW. Memulai dengan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalah gunakan, yaitu orang-orang yang mengatakan sarana di sini maksudnya kita membutuhkan perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali, supaya hajat kita mudah disampaikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Justru ini inti perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba dibuka Al-Quran surat An-Nuh, surat Nuh.
Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah di umatnya Nabi Nuh sebelum diutus Rasul yang mulia ini, Nuh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Di umatnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang membawa agama. Itu disebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tokoh-tokoh di kalangan mereka, penyeru syirik ini mengatakan kepada umatnya, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu yang selain Allah. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. 5 orang tokoh pembawa kebaikan di kalangan mereka, orang yang berjasa membawa agama di kalangan umatnya Nabi Nuh. Rupanya begitu kuatnya kecintaan umat mereka ini kepada tokoh-tokoh ini, setelah mereka meninggal dunia mereka tidak sulit untuk melupakannya. Mulai syaitan membisikkan, kalau begitu bikin gambar-gambar di kuburan mereka. Dibuatlah gambar untuk mengenang mereka, sehingga kalau lihat mereka ingat lagi. Lama-lama dibisikkan bikin patung. Setelah meninggal semua generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya. Syaitan mengatakan, dulunya nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sembahlah. Akhirnya disembah. Coba perhatikan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab, kaum musyrikin jahiliyah. Mereka punya patung-patung yang namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Coba baca, apa pengertian dari nama-nama patung-patung ini? Itu diantaranya adalah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ini adalah nama orang-orang soleh yang punya jasa dan kebaikan. Di setiap kabilah, untuk mengenang jasa mereka dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan dijadikan sembahan selain Allah. Jadi asal mula kesyirikan itu karena berlebihan menyikapi orang-orang soleh yang sudah mati. Dianggap mereka itu bisa membawa hajat kita disampaikan kepada Allah. Jadinya dia didoa, orang-orang soleh ini yang diseru, yang diminta, karena dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Dan inilah hakikat perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang sesungguhnya. Makanya ini bukan merupakan makna wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Makanya tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Saya ringkas penjelasan karena waktu, ya. Tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya punya tulisan tentang masalah tawassul ini dengan penjelasan yang rinci mengenai pembahasan definisinya, pengertiannya dan nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah tentang makna tawassul yang benar. Secara ringkas saya sebutkan, tawassul yang diperbolehkan itu banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya atau ringkasnya, pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau kita berdoa itu supaya mudah doa kita diterima oleh Allah, sebut nama-nama Allah, apalagi yang berhubungan dengan permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita meminta, ya Allah berikanlah rezeki yang halal bagiku, innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Maha pemberi rezeki. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, jagalah diriku dalam kebaikan, hindarkan aku dari segala keburukan, sesungguhnya engkau adalah al-hafidh, yang maha penjaga. Terus seperti ini kita sebutkan, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku, sesungguhnya engkau adalah al-fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ini akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyebutkan
nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Ismuhul A'zam, namanya yang paling agung. Yang kalau orang berdoa dengannya mesti Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengannya mesti Allah akan penuhi permintaan kita. Ini termasuk tawasul yang sangat utama. Bahkan terkandung padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya jelas sangat tinggi. Juga dalam hal ini termasuk menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Boleh seperti itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub, ada ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah yang dirangkaikan dari dua kalimat, dua kata. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga yang mengatakan ini adalah sifat Allah. Yang jelas ini adalah berdoa atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tawasul yang diperbolehkan disyariatkan dalam Islam adalah bertawasul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan kita sandarkan, ya Allah, seandainya amalku ini Engkau maha mengetahui benar-benar ini adalah amal kebaikan yang aku ikhlas lakukan, maka jadikanlah ini sebagai sebab pengabulan doaku yang aku mohonkan kepadamu ini. Ini diperbolehkan. Ini termasuk sarana untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disyariatkan dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang apa? 3 orang Bani Israel yang ketika melakukan perjalanan mereka terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup dengan batu besar. Kita semua tahu hadisnya. Intinya mereka menyebutkan amal kebaikan. Yang pertama, dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, dia menahan dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah. Yang ketiga, orang yang menjaga amanah yang diberikan atau dititipkan kepadanya. Akhirnya Allah jadikan doa mereka terkabul, batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Berikutnya, tawasul yang berikutnya ini banyak macamnya, juga bisa untuk amalan soleh ini banyak macam-macamnya. Bisa bertawasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk sebab untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha suci, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bertawasul dengan iman, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak jenisnya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berikutnya, bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Ini tawasul yang benar. Kalau orang tersebut jauh, tidak ada, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik karena orang tersebut tidak bisa mendengarkan, tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapan kita. Orang yang sudah mati juga tidak bisa karena mereka sudah beda alamnya dan tidak mendengarkan apa yang kita serukan kepada Allah. Ini yang dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika terjadi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan kepada beliau tentang musim kemarau yang panjang, di dalam khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, kejadian tersebut terjadi
di zamannya Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Musim kering yang panjang, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman kekeringan. Kaum muslimin pun mengeluh untuk memohon kepada Allah diturunkan hujan. Umar ibn Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Rasulullah SAW padahal sangat dekat di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah Jumat dan meminta kepada sahabat yang masih hidup. Salah seorang sahabat yang mulia itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan dalam doanya, Allahumma inna kunna, ya Allah dulunya kami, kalau kami memohon hujan, maka kami memohon dengan doa Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup berdoa kepadamu ya Allah. Dan sekarang ya Allah kami memohon hujan dengan doa paman Rasulmu, yaitu Abbas. Dan Umar mengatakan, kum ya Abbas fad'ullah, berdirilah wahai Abbas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu pun kemudian Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan izin Allah diturunkan hujan. Ya, insya Allah kita akan teruskan nanti setelah salat Isya, lanjutan dari kajian ini sedikit insya Allah, karena sekarang sudah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah ikhwan dan akhwat sekalian rahimahumullah. Kita lanjutkan kembali sedikit dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tadi saya sedang membawakan contoh perbuatan para sahabat yang mereka sepeninggal Rasulullah SAW bertawassul dengan orang yang masih hidup, dengan doa orang yang masih hidup yang hadir di antara mereka. Seperti tadi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab bertawassul dengan doa paman Nabi SAW, yaitu sahabat yang mulia Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kisah yang sama yang terjadi di zamannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu di Damaskus, ya, di Syam, ketika terjadi kekeringan yang panjang. Waktu itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu berdoa dan menyuruh seorang tabi'in, seorang yang saleh yang dikatakan sebagai tabi'in yang terbaik di Damaskus waktu itu, yaitu Yazid ibn Aswad, ya. Waktu itu Muawiyah juga menyuruh Yazid ibn Aswad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan hujan. Jadi syahidnya para sahabat mereka tidak meminta kepada Rasulullah SAW yang telah meninggal dunia, tidak datang ke kuburan beliau padahal mereka mampu lakukan. Sehingga makna firman Allah Subhanahu wa taala ini yang dijadikan sebagai sandaran oleh pelaku-pelaku tawassul yang syirik, ya. Mereka mengatakan boleh kita memohon, meminta kepada Rasulullah SAW sebagai tawassul kepada Allah. Mereka bersandar dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan seandainya mereka itu, kalau saja mereka itu melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada wahai Rasulullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan kemudian Rasul memohon ampun untuk mereka kepada Allah, maka mestinya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, ayat ini disebutkan dengan kalimat id yang berarti waktu yang telah lalu. Ini terjadinya di masa hidupnya Rasulullah SAW. Demikian penafsiran para ulama ahli tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah. Buktinya para sahabat tidak ada yang mengamalkan seperti yang dikatakan oleh mereka. Sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada yang datang ke kuburan beliau untuk meminta diampunkan dosa atau didoakan
oleh Rasulullah SAW karena beliau telah meninggal dunia. Walhasil yang diperbolehkan tawasul yang ketiga adalah dengan doa orang yang kita anggap orang yang soleh, yang hadir di antara kita dan masih hidup ada di antara kita, dia berdoa di hadapan kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Ini saya ringkas karena waktu. Kemudian jadi tawasul yang kedua adalah tawasul mamnu' atau tawasul mamnu' yang dilarang dalam agama. Tawasul yang dilarang dalam agama ada yang hukum asalnya syirik. Seperti yang saya katakan tadi, perbuatannya orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menjadikan orang-orang yang dianggap soleh sebagai perantara. Orang-orang yang soleh yang sudah mati, mereka seru untuk disampaikan hajatnya kepada Allah. Ini yang mereka ungkapkan, yang disebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perbuatan syirik dan ini alasan yang mereka ungkapkan, ternyata ini merupakan perbuatan syirik. Tidak boleh menjadikan siapapun orang yang dianggap soleh, bahkan nabi atau rasul sekalian yang telah meninggal dunia, tidak boleh dijadikan sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tawasul yang asalnya tawasul yang terlarang, yang asalnya tidak merupakan perbuatan syirik tapi merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan, seperti tawasul dengan jah, kedudukan, kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah. Ini juga tawasul yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bertawasul dengan menyebut kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini asalnya merupakan perbuatan bid'ah, tetapi bisa menjadi syirik kalau diyakini seperti keyakinan tawasul yang pertama. Ada sebuah hadis yang palsu yang diriwayatkan dalam masalah ini, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah kalian dengan jah, kedudukanku yang mulia, karena kedudukanku di sisi Allah sangat agung. Ini hadis palsu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada asal usulnya dalam kitab-kitab para ulama, dan saya pernah menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini dimuat di majalah As-Sunnah. Jadi tawasul ini tidak dibenarkan. Juga tawasul dengan hak orang-orang yang soleh, hak para wali. Misalnya orang mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak para wali, hak orang-orang yang soleh. Ini juga tidak diperbolehkan, tidak disukai oleh para ulama ahlu sunnah, dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ala kulli hal, ya ini ringkas saya jelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan masalah tawasul ini penting untuk kita ketahui, kita jelaskan kepada masyarakat kita, karena berhubungan dengan apa? Permasalahan tauhid, masalah memurnikan doa kepada Allah, memurnikan ketundukan penghambaan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk memutus kesyirikan dalam segala bentuknya, membersihkan hati kita, ibadah kita dari noda-noda syirik, supaya diterima dan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhubungan dengan masalah menghindari sikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan makhluk, yang ini bisa menjadi sarana untuk terjadinya perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam agamamu. Dan Rasulullah SAW mengingatkan ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengagungkan aku secara berlebihan, melampaui batas, seperti orang-orang Nasrani berlebihan mengagungkan Nabi Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya ini menjadi penting untuk kita renungkan, apalagi ini berhubungan dengan pembatal Islam, yang kalau kita berusaha menjauhinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan tawassul, sarana-sarana yang disyariatkan, ini akan menjadikan
kedudukan kita semakin dekat di sisi Allah, doa-doa kita mudah insya Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, mengingat waktu yang sangat terbatas. Saya katakan tadi saya punya tulisan dalam masalah ini tentang tawassul, ya. Ibadah agung yang banyak diselewengkan. Bisa dilihat di website saya, ya, www.manisnyaiman.com. Juga ada tulisan tentang masalah doa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, untuk melengkapi pembahasan mengenai masalah tawassul ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Bagaimana hukum berzikir dengan Asmaul Husna, misalnya Ya Ghafur dan lain-lain? Apa ada tuntunannya? Padahal ada juga ustadz yang mencontohkan dengan bilangan 100 kali. Ini semua zikir-zikir yang menyeleweng, tidak benar, tidak disyariatkan dalam Islam. Berzikir dengan Asmaul Husna, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, tidak disyariatkan. Semua zikir-zikir dengan menyebut nama Allah dalam Islam itu disebutkan dalam kalimat yang sempurna, seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Adapun yang seperti ini termasuk penyimpangan. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Sebagian orang menjadikan nama Allah itu untuk menyembuhkan penyakit. Kalau dia kena penyakit mata, sebut nama Allah yang Maha melihat. Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir. Subhanallah. Jadi nama Allah itu untuk penyakit mata. Untuk kalau penyakitnya di telinga, apa? Ya Sami, Ya Sami, Ya Sami. Ini subhanallah, mengada-ngada. Ini zikir-zikir termasuk menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diingkari oleh para ulama. Jadi yang dimaksud dengan berdoa dengan Asmaul Husna adalah menyebut nama Allah dalam doa kita dalam bentuk pujian, dengan kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, seperti yang saya contohkan tadi. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati kita pada saat berdoa kepada Allah? Iya, cara menghadirkan hati kita, kita harus kenali dulu Allah. Kita harus banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kebesaran Allah itu menancap kuat di hati kita. Allah Maha mengawasi perbuatan kita, Maha melihat kita, Maha mengetahui segala urusan kita. Kalau ini tidak kuat keyakinan tersebut, berdoa pun kita jadinya tidak memperdulikan. Makanya syarat berdoa itu adalah yakin dikabulkan doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak memperhatikan. Ini berhubungan dengan iman, berhubungan dengan kita mengenal, mendalami pengenalan terhadap kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Apa hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia? Apakah derajatnya sama atau beda, Ustadz? Apa hukumnya? Ya tidak dihukum orang yang berdoa di bahasa Indonesia. Kasihan sudah berdoa dihukum lagi, ya. Tidak dihukum. Maksudnya itu diperbolehkan. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, masa kita katakan jangan berdoa kamu sampai tahu bahasa Arab? Kalau dia tahu 10 tahun kemudian, 10 tahun ini berarti dia nggak boleh berdoa. Tidak bisa. Manusia itu punya hajat setiap saat bahkan. Kita katakan yang paling utama adalah berdoa dengan doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi SAW, atau doa dengan bahasa Arab. Tapi kalau orang tidak mampu, katakan dia boleh berdoa dengan bahasa yang dia bisa ungkapkan, cuman tentu dengan adab-adab yang benar, ucapan yang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan-permintaan yang pantas. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang yang mulai syirik agar tidak semakin terjerumus, sementara pernah diingatkan secara lisan namun orang tersebut marah dan menghindar? Contoh perbuatan syiriknya adalah berobat dan minta kepada orang pintar. Katakan kepadanya, orang pintar itu sendiri sakit-sakitan. Ada orang minta kepada dukun supaya kaya, padahal dukunnya rumahnya gubuk, reot. Nah, kalau dia bisa membuat kaya orang, tentu dia membuat kaya diri sendiri terlebih dahulu. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebodohan akal sebagian orang-orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nasihati dia, katakan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu.
orang yang dianggap pintar ini adalah orang yang bodoh, ya. Paranormal artinya tidak normal. Jangan minta kepada dia, karena dia ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal-hal yang gaib. Ini adalah kerjasama dengan jin dan syaitan yang itu dimurkai dalam Islam. Ingatkan, insya Allah setiap manusia itu punya fitrah cenderung kepada tauhid. Kalau fitrahnya tersentuh, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tertutup hatinya dari pintu hidayah. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana hukum makanan setelah sembahyang? Setelah sembahyangan. Sembahyangan. Oh, sajen ya. Berupa buah permen. Waduh, ada permen ya. Apakah boleh kita memakannya yang mengadakan sembahyangan orang non muslim? Karena anak pernah mendengar itu diperbolehkan. Jadi hukumnya makanan yang dipersembahkan untuk persembahan. Pertama, kalau itu sembelihan jelas tidak boleh. Sepakat semua ulama. Karena itu disembelih untuk selain Allah dan diharamkan untuk dimakan. Yang diperselisihkan kalau selain sembelihan. Yang ingat, ini yang dipersembahkan untuk berhala atau sembahan-sembahan selain Allah. Kenapa diperselisihkan? Karena ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW waktu Fathul Mekah, setelah patung-patung di Ka'bah dihancurkan, itu ada harta yang didapatkan di sana digunakan untuk membayar utangnya seorang sahabat. Berarti digunakan harta tersebut padahal dipersembahkan untuk berhala. Makanya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan kalau itu makanan yang asalnya didapatkan dengan harta yang halal, orang tersebut pekerjaannya halal, kemudian makanan tersebut dibuang daripada mubazir, itu boleh. Ingat, selain sembelian ya, selain sembelian dan yang kena kuah sembelian. Misalnya kayak tadi permen, ada yang pakai permen ya, masya Allah. Ini apa ini sembahan-sembahan apa yang makan permen ya? Allah musta'an, ini sembahan modern ya, apalagi permen karet nanti. Allah musta'an. Jadi yang seperti ini kalau selain dari sembelihan, mereka mengatakan itu diperbolehkan dengan catatan ya, jangan sampai kita makan itu dianggap merekomendasikan perbuatan tadi. Jadi kalau misalnya itu sudah ditinggalkan orang, kita dapati daripada mubazir, kita ambil, kita manfaatkan makanan tersebut. Ada sebagian orang katanya, yang saya dengar di beberapa daerah, dipersembahkan kambing hidup, kemudian kambingnya dilepas begitu saja. Tangkap kambingnya, kita sembelih. Wah, ini masya Allah, ini menguntungkan yang seperti ini ya. Tapi jangan sampai mereka menyaksikan perbuatan kita dan dianggap itu merekomendasikan perbuatan syirik tersebut ya. Jadi yang seperti ini diperintahkan untuk dimanfaatkan karena Islam tidak membolehkan kita menghambur-hambur atau membuang-buang makanan dan tidak ikut melakukan perbuatan yang bodoh tersebut. Barakallahu fikum, sudah waktu malam ya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.